Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saat sekarang ini kita sudah memasuki hari yang ke-77 program 100 hari berdoa dengan judul diberi kuasa untuk melayani. Ayat intinya diambil dari Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adakah saudara merindukan untuk membahagiakan seseorang? Siapakah orang yang saudara rindu untuk membahagiakannya? Apakah itu pasangan Anda, istri, suami, orang tua, atau anak saudara? Ya, yang pasti adalah orang yang saudara kasihi. Anda pasti senang untuk membahagiakan orang-orang yang Anda kasihi. Allah juga mengasihi saudara-saudara. Allah juga mau membahagiakan saudara-saudara. Allah tidak mau saudara-saudara dan saya binasa. Dan Dia memberikan pemberian yang terbesar, yaitu Yesus Kristus sebagai korban penebusan. Lalu kemudian Allah juga memberikan pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus, agar kita bisa mempertahankan iman kita dan keselamatan kita. Allah memelihara kita dalam segala segi kehidupan. Allah merencanakan damai sejahtera untuk membahagiakan kita. Apakah saudara mengasihi Allah? Bila Anda mengasihi Allah, maka Anda juga akan senang untuk membahagiakan Allah. Dalam buku Lukas, pasal yang ke-15, ayat yang ke-7, dan juga ayat yang ke-10, ada satu hal yang membuat Allah dan surga bersukacita. Apakah itu? Lukas 15 ayat 7 katakan, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku yang kasih, Allah bersama dengan penghuni sorga, malaikat-malaikat, bersukacita ketika ada satu orang bertobat. Ketika saudara-saudara dan saya bertobat, Allah bersukacita. Malaikat-malaikat bersukacita. Tetapi jangan berhenti di sana. Ketika saudara-saudara membawa satu jiwa yang bertobat kepada Yesus, maka saudara membuat Allah bersama dengan malaikat-malaikat di sorga bersukacita. Kalau saudara mengasihi Allah, buatlah Allah bersukacita dengan memenangkan jiwa, bawa kepada Yesus. Kiranya jiwa itu adalah jiwa yang sudah bertobat. Bagaimanakah caranya kita membawa satu jiwa itu kepada Allah? Saudara yang kasih,
yang menobatkan seseorang bukan kita. Ialah Roh Kudus Tuhan. Yang menobatkan kita juga adalah Roh Kudus Tuhan. Jadi saudara yang kasih, bagaimana kita bertobat, mengakui dosa kita, bagaimana kita membawa orang bertobat? Kita membutuhkan Roh Kudus Tuhan. Dan kemarin kita pelajari, Bapa kita di surga sangat merindukan memberikan Roh Kudus itu setiap hari kepada kita ketika kita memintanya. Membawa satu jiwa yang hilang kepada Allah, kita akan membuat Allah dan surga bersukacita. Pemberian yang terbesar kita kepada Allah adalah ketika kita bertobat. Pemberian terbesar di dalam diri kita adalah memberikan diri kita sendiri kepada Allah. Tetapi saudara yang kasih ingat, pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah adalah dengan membawa jiwa yang bertobat kepada Yesus. Maukah Anda membuat Allah bersukacita? Bila ada kemauan, maka ada banyak jalan. Tetapi bila tidak ada kemauan, maka akan ada banyak alasan. Jadi kalau saudara-saudara membuat alasan, maka itu artinya saudara tidak mau. Bila saudara mau, Tuhan memberi jalan. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi." Lalu ayat inti kita di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 juga memastikan bahwa mereka yang mau membuat Allah bersukacita dengan membawa orang lain bertobat akan diberikan kuasa. Kalau kita mau. Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara yang kasih, pastikan bahwa kita mau. Kita pasti bisa melakukan bagian kita untuk memenangkan jiwa kalau kita mau. Karena pada saat kita katakan mau, maka Allah akan memberikan kepada kita sarana, yaitu kuasa Roh Kudus Tuhan. Pekerjaan memenangkan jiwa adalah pekerjaan terhormat. Kenapa pekerjaan yang terhormat? Karena saudara-saudara dalam memenangkan jiwa akan menjadi rekan kerja, partner, rekan kerja Tuhan dalam keselamatan manusia. Maukah saudara menyenangkan hati Yesus? Mari bawa satu jiwa yang bertobat kepada Yesus. Apakah yang paling membuat saudara berbahagia? Dapat hadiah? Promosi jabatan? Jalan-jalan keliling dunia? Atau hal-hal yang lain? Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20, firman Tuhan demikian bunyinya. Sebab siapakah pengharapan kami
atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Inilah pernyataan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jemaat yang dia layani untuk membawa mereka mempertahankan iman sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Paulus katakan bahwa kamulah mahkota kemegahan kami, sukacita kami ketika Yesus datang kedua kali. Saudaraku yang kasih, jalan-jalan keliling dunia memang membuat kita bahagia. Tetapi itu adalah kebahagiaan yang sementara. Selesai kita keliling dunia, itu tinggal kenangan. Dan biaya yang kita keluarkan tidak sedikit. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa mempertahankan iman kita. Dan ketika kita bisa mempertahankan iman orang-orang yang kita sudah menangkan bertobat dibawa kepada Yesus. Itulah mahkota sukacita saudara ketika Yesus datang kedua kali. Itulah sukacita yang sejati yang saudara miliki, yang tidak akan pernah hilang, yang akan abadi, kekal. Sukacita yang kekal. Filipi 4 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Paulus juga berbicara kepada jemaat Filipi bahwa mereka adalah sukacita dan mahkota Paulus. Paulus memberi semangat dan motivasi kepada jemaat yang dia layani. Berdirilah teguh juga berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudaraku yang kasih, pertahankan iman dari saudara-saudara yang saudara telah menangkan, bawa kepada Yesus. Karena itulah kemegahan mahkota sukacita saudara ketika Yesus datang kedua kali dan sampai kepada kekekalan. Jadi saudaraku, sementara kita menjaga iman kita, mari kita memenangkan jiwa bagi Yesus dan beri semangat mereka untuk tetap teguh dalam iman. Maka selain saudara menyenangkan hati Yesus, saudara juga mendapat kemuliaan, mendapat sukacita ketika Yesus menjemput saudara-saudara masuk surga. Maukah saudara pada hari ini mengabdikan hidup saudara untuk pekerjaan memenangkan jiwa bersama Yesus? Maukah saudara percaya bahwa Roh Kudus akan menyanggupkan saudara untuk melakukan tugas apapun, bahkan tugas yang kelihatannya mustahil? Maukah saudara meminta Yesus agar membaptiskan saudara dengan Roh sementara menjangkau keluar kepada masyarakat lingkungan di sekeliling Anda? Berdoa. Bapa Sorgawi,
Terima kasih karena Engkau mau menjadikan kami rekan kerjamu dalam keselamatan jiwa-jiwa. Berikanlah kepada kami Roh Kudus Tuhan, agar kami juga dapat membawa satu jiwa yang bertobat kepada Yesus. Dan kiranya dengan perhatian dan simpati kami, maka kami bisa mempertahankan iman mereka juga sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan akan menjadi mahkota sukacita bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami tidak putus-putusnya membawa Bapak David Titioka, Bapak Aridan Rumambi, Ibu Nona Salaki ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk menyembuhkan. Kiranya menjamah tubuh saudara-saudara kami ini dan membawa mereka kepada pemulihan kesehatan. Dan seluruh jemaat akan menjadi saksi bahwa Engkau begitu baik dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka adalah kebanggaan kami. Mereka adalah teladan kami. Berilah mereka sukacita dalam menjalani masa tua mereka. Biarlah mereka tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami akan bersukacita meneladani kehidupan mereka untuk tetap mempertahankan iman kami sampai usia kami lanjut, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat ini kami juga berdoa untuk bergabung bersama-sama dengan kumpulan umat-umat Tuhan di seluruh dunia, mendoakan gereja-gereja di Kepulauan Karibia yang di saat ini harus menghadapi pandemi, juga bersiap-siap menghadapi angin topan. Oh Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Advent Ellicott City, Maryland, Amerika Serikat. Saat mereka sedang mengumpulkan bantuan masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung untuk tenaga-tenaga medis. Kami juga berdoa untuk Gereja Pemuda Setagaya yang sekarang sedang membangun hubungan dengan komunitas di sekitar mereka. Kiranya orang-orang muda ini dan pemimpin-pemimpin mereka yang sedang mencari cara-cara kreatif untuk melayani kota mereka akan diberkati oleh Tuhan dan menemukan cara yang terbaik untuk memenangkan kota mereka. Kami juga berdoa untuk sebuah pusat pengaruh perkotaan di San Jose, Costa Rica. Mereka membuka kelas kursus musik, olahraga, dan juga konseling keluarga, pendalaman Alkitab, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang mereka kerjakan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati usaha jangkauan keluar ini dan mengirimkan orang-orang yang tepat yang sedang mencari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mau mendengar dan menjawab doa kami ini. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan doa kami hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.